Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi disfungsi ereksi. Sebagaimana yang kalian bisa lihat di sini, ereksi erat kaitannya dengan hubungan seksual. Kemudian mungkin kalian juga sering mendengar istilah Viagra atau Viagra. Kemudian kalian lihat gambar-gambar yang ada di sebelah. Kenapa kok hanya menggambarkan laki-laki saja? Karena yang terlihat jelas ereksi itu adalah dialami oleh laki-laki. Gambar berikut ini merupakan anatomi penis. Ereksi bisa terjadi kapan? Jadi ereksi itu bisa terjadi karena stimulasi fisik. Kalian sudah tahu yang dimaksudnya stimulasi fisik ya. Maka itu dinamakan sebagai reflex erection. Bisa juga dengan yang dinamakan stimulasi emosional melalui ngebayangin, melalui pemikiran. Jadi ngehayal, membayangkan sesuatu yang iya ya, sehingga terjadilah kondisi yang dinamakan ereksi. Dan ini dikenal dengan istilah psychogenic erection. Jadi saya ulangi, bisa melalui stimulasi fisik, bisa juga melalui stimulasi emosional, melalui pemikiran, melalui bayangan, melalui suatu hayalan, sehingga bisa terjadi yang namanya ereksi. Fisik dinamakan reflex erection, kalau emosional dinamakan psychogenic erection. Kemudian, apa yang terjadi? Prosesnya bagaimana? Adanya gairah seksual, ini secara umum ya, secara umum keseluruhan, adanya gairah seksual menyebabkan aliran darah ke penis itu mengalami peningkatan. Sehingga ketika aliran darah ke penis meningkat, maka cavernosal sinusoid itu mengalami relaksasi, bagian dari penis. Itu mengalami relaksasi, lalu terisi darah, penis mengalami pengerasan, mengalami grow in size, ya, memanjang, membesar, sehingga itulah yang dinamakan dengan ereksi. Pada proses ini, transmitter utamanya yang berperan adalah nitric oxide atau nitrik oksida. Nah, nitrik oxide ini dilepaskan dari saraf parasimpatetik non-adrenergic non-cholinergic atau NANC dan endotel vaskuler. Di sini juga berperan asetilkolin dan prostaglandin. Pada laki-laki dan perempuan, aktivitas seksual itu meliputi satu bagian yang dinamakan sexual response cycle atau siklus respon seksual. Sama dialami oleh laki-laki dan perempuan. Terdiri dari 4 fase: excitement, plateau, orgasme, dan resolution. Nah, pada fase excitement terjadi peningkatan pada muscle tension ya. Jadi tekanan atau tensi dari otot itu mengalami peningkatan, lalu heart rate juga meningkat, kemudian blood flow, aliran darah ke genital juga mengalami peningkatan. Ini pada kondisi excitement. Dan pada laki-laki kondisi ini dinamakan ereksi. Maksimum level dari ereksi itu dinamakan fase yang kedua atau siklus yang kedua, yaitu plateau. Kemudian accumulated sexual tension ya. Jadi seksual yang tadi sudah terakumulasi maksimal pada kondisi plateau itu dirilis selama orgasme dalam bentuk ejakulasi, keluarnya cairan sperma. Kemudian setelah terjadi orgasme, lalu tubuh mengalami resolusi, yaitu kembali kepada kondisi sebelumnya, kembali kepada kondisi unexcited state istilahnya. Bagaimana proses terjadinya ereksi? Jadi, saraf parasimpatik di cavernosal space itu melepaskan asetilkolin. Lalu, asetilkolin ini berikatan dengan reseptor muskarinik sel endotel, sehingga terjadilah aktivasi dari nitrik oxide sintase. Nah, adanya aktivasi ini menyebabkan asam aminoarginin berubah menjadi citrulline dan nitrik oxide. Lalu nitrik oxide ini mengaktifasi guanilat siklase yang berperan dalam merubah GTP menjadi CGMP. Nah, hal ini yang menyebabkan penurunan level dari kalsium intraseluler, sehingga terjadilah relaksasi otot polos penis, cavernosal space-nya mengalami pengembangan,
Kemudian corpora cavernosanya membesar, grow in size. Itulah terjadi proses ereksi. Disfungsi ereksi ini merupakan salah satu gangguan atau disfungsi seksual. Jadi banyak jenis dari disfungsi seksual. Kita bisa mungkin kita pernah dengar yang namanya gangguan libido, ya, ejakulasi maupun infertilitas. Nah, semua ini merupakan gangguan dari atau disfungsi seksual. Nah, disfungsi ereksi merupakan salah satunya. Hanya saja mereka berbeda-beda. Kalau gangguan libido itu kaitannya dengan gangguan hasrat. Libido itu kaitannya dengan hasrat. Jadi keinginan tuh mengalami gangguan, nggak ada. Atau mengalami penurunan keinginan untuk berhubungan seksual. Kemudian ejakulasi ini kalau dalam disfungsi seksual itu bisa dua. Bisa ejakulasi dini, bisa juga ejakulasi lambat. Ejakulasi dini itu dia belum waktunya terjadi proses ejakulasi, baru memulai dia sudah mengalami ejakulasi. Kemudian kalau yang lambat itu susah dia mengalami ejakulasi, jadi agak kesulitan untuk mengakhiri, ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan infertilitas. Kalau infertilitas ini gangguan kaitannya dengan ketidaksuburan, bisa disebabkan kalau dalam laki-laki itu gangguan jumlah sperma, gangguan geraknya sperma, ya. Makanya nanti ada beberapa istilah, atau mungkin gangguan yang karena tidak ada sperma yang dihasilkan. Kemudian kalau disfungsi ereksi sendiri itu adalah suatu keadaan di mana individu itu gagal atau nggak mampu untuk mencapai ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Jadi dia tidak bisa mendevelop, memaintain suatu kondisi ereksi yang sangat dibutuhkan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi susah untuk melakukan coitus atau sexual intercourse karena dia tidak cukup kuat ereksinya. Itu yang dinamakan dengan disfungsi ereksi. Dan disfungsi ereksi ini pada orang awam atau kita juga sering mendengar istilah impotensi. Sama, ini ya disfungsi ereksi. Dan biasanya terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Jadi selain faktor-faktor tadi, ya, makin bertambahnya usia, mengalami penurunan beberapa fungsi, ya, mengalami penurunan hormonal, ya, kemudian sering terjadi yang namanya gangguan disfungsi ereksi ini. Dan karena hubungan seksual itu melibatkan normalnya laki-laki dan perempuan, ya, melibatkan suatu rasa, maka disfungsi ereksi ini juga erat kaitannya dengan emosional dan psikologi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan bisa terjadi disfungsi ereksi. Ya, bisa dikatakan penyebabnya atau akibat dari suatu kondisi yang diakibatkan bisa dari tunggal, bisa juga dari kombinasi faktor-faktor vaskuler, bisa dari faktor neurologi, bisa dari faktor hormonal, bisa juga dari faktor psikologis. Penyebab disfungsi ereksi yang pertama dari faktor psikologi bisa disebabkan karena stres, depresi. Kemudian dari sisi fisiologi disebabkan karena suplai darah yang tidak cukup. Hal ini bisa terlihat pada kondisi aterosklerosis, lalu blood vessel damage, ya, rusaknya pembuluh darah karena dari suatu kondisi hipertensi, lalu kondisi diabetes mellitus. Kemudian stroke, multiple sclerosis, back atau pelvic trauma juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Kemudian disfungsi endokrin, ya, kayak hipogonadisme. Kemudian pertambahan usia yang menyebabkan berkurangnya fungsi dari endokrin juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Selain itu, efek samping obat-obatan seperti diuretik, antidepresan, antikolinergik, agonis dopamin juga menyebabkan disfungsi ereksi. Mari kita lihat satu persatu. Kalau stres dan depresi erat sekali kaitannya dengan emosional. Ingat, tadi salah satu yang menyebabkan terjadinya atau faktor penting dalam hubungan seksual itu adalah melibatkan suatu kondisi emosi dan psikologi. Jadi kalau ini terganggu, tentu ini ada erat kaitannya dengan disfungsi ereksi. Kemudian
untuk kondisi fisiologi seperti aterosklerosis, ya, berbeda ya antara aterosklerosis dengan arteriosklerosis. Itu dua hal yang berbeda tetapi mirip-mirip antara aterosklerosis dengan arteriosklerosis. Nah, kalau aterosklerosis itu adalah penyempitan pembuluh arteri karena adanya plak. Biasanya plak ini lemah. Nah, ini yang sering menyebabkan, sehingga sering dikatakan bahwa ada sumbatan. Sebenarnya bukan sumbatan ya, tapi karena adanya plak ini sehingga menjadi menipis, menjadi mengecil. Pipa dari pembuluh darah itu menjadi mengecil karena adanya timbunan. Kemudian sementara kalau arteriosklerosis itu pipa atau pembuluh darah itu mengecil karena adanya penebalan dan berkurangnya elastisitas dari dinding bakteri. Nah, kemudian tadi juga dikatakan bahwa rusaknya pembuluh darah karena hipertensi juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Tentu juga kaitannya dengan penyempitan atau pengecilan, ya, aliran darahnya tidak lancar karena pembuluh darahnya rusak, sehingga bisa menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Kemudian kita juga sering mendengar kalau seseorang mengalami suatu kondisi diabetes mellitus, biasanya gairah seksualnya atau fungsi seksualnya mengalami penurunan. Mengapa bisa demikian? Nah, ini terkait dengan disfungsi ereksi. Karena tingginya kadar glukosa darah itu menyebabkan suatu kondisi yang dinamakan hialin arteriolosklerosis di arteriola penis. Ya, jadi saya ulang. Pada kondisi diabetes mellitus, tingginya kadar glukosa darah menyebabkan kondisi yang dinamakan hialin arteriolosklerosis di arteriola penis. Apa kondisi ini? Jadi dinding arteriolnya menebal karena ada deposit hialin, ya, sehingga susah berdilatasi. Kemudian juga hialin deposit ini juga ada di kapiler, sehingga pergerakan oksigen terganggu. Akibat terganggunya pergerakan oksigen, sehingga terjadilah hipoksia. Nah, yang namanya hipoksia bisa mengakibatkan kematian otot polos, kematian sel otot polos, ya. Kemudian juga adanya hipoksia atau kurang oksigen ini menyebabkan serabut parasimpatik mati. Nah, tadi kalau kita lihat dari proses terjadinya ereksi, ya, dua hal tersebut sangat erat berkaitan. Yang pertama dilatasi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kerja dari parasimpatik. Nah, kalau kondisi parasimpatiknya rusak karena kondisi hipoksia, maka tidak terjadi pelepasan asetilkolin. Kalau tidak terjadi pelepasan asetilkolin, tentu proses-proses yang berikutnya juga mengalami gangguan. Seperti halnya tidak terjadi atau sedikit aktivitas dari nitrit oxide sintase. Karena sedikit aktivitas dari nitrit oxide sintase, akibatnya sedikit pula nitrit oxide yang diproduksi. Kemudian tentu ketika sedikit nitrit oxide yang diproduksi, proses-proses berikutnya menjadi terhambat. Selain itu, setelah kita lihat kondisi diabetes juga mempengaruhi, kita juga bisa bilang bahwa stroke, ya, kondisi stroke, multiple sclerosis, trauma belakang atau pelvic, ya, itu bisa juga menyebabkan disfungsi ereksi karena dia secara langsung merusak saraf. Kemudian untuk kondisi disfungsi endokrin, ya, ini erat kaitannya dengan penurunan kadar testosteron. Nah, penurunan kadar testosteron ini mengakibatkan kondisi yang dinamakan disfungsi ereksi. Sekarang, kondisi apa aja yang bisa menyebabkan menurunnya kadar testosteron? Yang pertama, kita mengenal istilah minggu
beberapa minggu lalu kita udah bahas yang namanya hipogonadisme. Ingat, hiper berlebih, kalau hipo kurang. Nah, pada kondisi hipogonadisme itu terjadi juga kurang atau rendahnya kadar testosteron. Kemudian yang kedua, pada kondisi bertambahnya, seiring dengan bertambahnya usia, maka produksi hormon juga mengalami penurunan. Nah, produksi testosteron menurun juga seiring bertambahnya usia, sehingga disfungsi ereksi sering ditemui pada kondisi usia lanjut. Mengapa kadar testosteron ini erat kaitannya dengan disfungsi ereksi? Karena rendahnya kadar testosteron itu berhubungan dengan rendahnya kadar nitric oxide sintase. Kalau lower level of nitric oxide sintase terjadi, maka less atau sedikit nitric oxide yang diproduksi. Kalau sedikit nitric oxide yang diproduksi, maka sedikit pula terjadinya relaksasi dari otot polos. Ingat, relaksasi otot polos ini erat kaitannya dengan kadar kalsium intraseluler, erat kaitannya dengan terjadinya vasodilatasi. Oke, kemudian ada juga penyebab yang lain, yaitu medikasi, efek samping dari obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang efek sampingnya bisa menimbulkan dampak terhadap kondisi ereksi. Yang pertama, diuretik. Bagaimana diuretik bisa menyebabkan disfungsi ereksi? Karena dia bisa mengurangi sirkulasi ke korpus cavernosum. Ya, kalau untuk diuretik, ingat diuretik. Jadi dia mengurangi sirkulasi ke korpus cavernosum, sehingga terjadilah disfungsi ereksi. Lalu yang kedua, antidepresan. Antidepresan, mengapa? Karena antidepresan ini dia menekan persepsi stimulus psikogenik. Ingat, jadi kita ingat mungkin ya, di awal-awal ada yang refleks erection, ada yang psikogenic erection. Nanti kembali lagi ke belakang, coba untuk dilihat lagi. Kemudian obat antikolinergik ya. Antikolinergik tentu kaitannya dengan ingat, parasimpatik mengeluarkan asetilkolin yang berikatan dengan reseptor muskarinik. Nah, kalau diblok antikolinergik tentu tidak ada yang berikatan. Akibatnya proses berikutnya menjadi terhambat. Kemudian yang terakhir, obat-obatan yang bisa memiliki efek samping disfungsi ereksi itu adalah agonis dopamin. Nah, agonis dopamin, karena dopamin ini erat juga kaitannya dengan prolaktin. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu tidak masuk kita ke sana. Ya. Jadi agonis dopamin ini dia meningkatkan atau dia menghambat, dia menginhibisi faktor penghambat dari prolaktin. Ingat, agonis dopamin dia memiliki efek selain ke saraf-saraf yang kemarin seperti yang kita bahas, dia juga punya efek inhibisi faktor penghambat prolaktin. Akibatnya, apabila faktor penghambat prolaktin dihambat, maka kadar prolaktin tinggi. Kalau kadar prolaktinnya tinggi, maka akan menghambat produksi testosteron. Ingat, kalau produksi testosteronnya rendah, akan kembali lagi berhubungan dengan rendahnya kadar NO sintase. Ya, jadi demikian penjelasannya untuk beberapa penyebab dari disfungsi ereksi. Berikut merupakan perbedaan antara aterosklerosis dengan arteriosklerosis. Oke, berikutnya adalah bagaimana treatment untuk kondisi disfungsi ereksi. Treatment untuk kondisi disfungsi ereksi, yang pertama farmakologi tentunya, yaitu dengan penggunaan obat-obatan untuk mengatasi disfungsi ereksi. Kemudian
Ya, ini tidak masuk di wilayah kita ya, tetapi perlu juga untuk diketahui. Selain menggunakan obat-obatan, atau jika sudah obat-obatan ini sudah sulit untuk mengatasi kondisi tersebut, maka bisa juga dilakukan penggunaan suatu alat vakum, yang vacuum erection device kalau tidak salah. Jadi suatu alat sedot untuk penis. Dia memberikan tekanan negatif lah di sekitar penis gitu, sehingga penisnya bisa mengalami ereksi ya, seperti vakum. Maka dinamakan vacuum erection device kalau tidak salah. Kemudian kalau sudah mungkin tidak bisa dengan hal tersebut, maka juga kita bisa dilakukan prosedur prostetik atau surgery ya, atau operasi, ditambahkan atau dimasukkan suatu implan ke dalam penisnya. Namun implan ini tidak berfungsi untuk menimbulkan terjadinya ereksi, itu tidak. Dia hanya berfungsi untuk menjaga agar penis itu tetap rigid. Nah, jadi bukan untuk menimbulkan ereksi, tapi dia menjaga supaya penisnya tetap rigid. Itu untuk treatment selain dari obat-obatan. Lalu kalau untuk obat-obatan, apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi? Ya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, tadi salah satunya dikatakan bahwa ada kondisi disfungsi endokrin, ya, di mana turun kadar testosteronnya. Maka tentu saja karena dia hipogonadisme turun, maka ditambahkanlah suatu agen dari luar. Dalam hal ini pemberian androgen atau testosteron eksogen diberikan dari luar. Namun penggunaan obat ini atau penggunaan testosteron eksogen ini hanya benar-benar bisa diaplikasikan untuk kondisi disfungsi ereksi yang disebabkan oleh rendahnya kadar testosteron. Jadi dia tidak bermanfaat kalau testosteronnya normal, seperti itu. Kemudian ada juga terapi yang kedua atau pengobatan yang kedua yang menjadi lini pertama ya, yaitu fosfodiesterase 5 atau PDE 5 inhibitor. Apa PDE 5 ini? PDE 5 ini adalah suatu enzim di endothelial cell yang pada kondisi normal enzim ini akan memecah cGMP menjadi 5 atau 5-GMP. Nah, apabila dia dihambat, enzim fosfodiesterase 5 ini dihambat, maka kadar dari cGMP akan meningkat. Nah, kalau kadar cGMP meningkat, itu masih ingat lagi dengan proses terjadinya ereksi, maka akan lebih banyak terjadi proses relaksasi dari smooth muscle, atau istilahnya more smooth muscle relaxation. Oke, itu untuk fosfodiesterase 5 inhibitor. Contoh obatnya yang sudah sering kalian dengar, Viagra, ya, atau mungkin nama umumnya sildenafil, ya, ada juga vardenafil, ada juga tadalafil. Kemudian medication yang berikutnya, di penjelasan sebelumnya kita mengatakan bahwa prostaglandin juga berperan walaupun dengan jalur lain. Nah, prostaglandin yang berperan di sini adalah prostaglandin E1, obatnya alprostadil. Nah, prostaglandin atau alprostadil ini dia merupakan suatu stimulan adenyl siklase yang menyebabkan produksi CAMP meningkat. Jadi dia adalah suatu stimulan adenyl siklase yang menyebabkan peningkatan produksi CAMP. CAMP ini suatu neurotransmitter yang menimbulkan relaksasi otot polos arteri dan sinusoid corpus cavernosus. Ya, jadi secara umum pengobatannya ada beberapa. Memang selain obat-obatan yang tertulis di sini, ada beberapa agen juga yang dirasa bisa untuk mengatasi kondisi disfungsi ereksi. Contohnya yohimbin. Kemudian selain yohimbin tadi, kita juga bisa melihat
penggunaan obat-obatan seperti, ya walaupun belum terbukti efektivitasnya ya, trazodon. Kemudian juga kita pernah mendengar papaperin, ya. Secara algoritma memang dia belum, namun beberapa kondisinya itu diharapkan bisa lah memberikan efek untuk mengatasi atau untuk memperbaiki kondisi disfungsi ereksi. Ada juga ventolamin ya. Tapi kalau yang memang secara algoritma terapi ya tadi ada androgen ya, pemberian testosteron eksogen ya untuk mengoreksi gejala hipogonadisme, lalu ada PDE atau PDE5 inhibitor seperti sildenafil dan teman-temannya. Kemudian ada juga prostaglandin E1 atau alprostadil ya, suatu stimulan adenyl siklase. Berikut adalah obat-obat yang digunakan untuk disfungsi ereksi. Ada androgen, fosfodiesterase 5 inhibitor, dan ada intracavernosal vasodilator. Yang di sini seperti yang sebelumnya disampaikan, alprostadil tadi di slide sebelumnya ya, prostaglandin masuk di sini, intracavernosal vasodilator. Demikian tadi penjelasan tentang disfungsi ereksi dan obat-obat yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan melalui media yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.